membandingkan perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Indikator pembelajaran yang akan kita capai saat ini adalah siswa dapat menyebutkan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, siswa-siswa dapat menyebutkan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang kedua, siswa-siswa dapat menyebutkan langkah-langkah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Dan yang ketiga, siswa-siswa dapat mempraktikkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dengan mencangkok. Anak-anak, tetap semangat ya. Saat ini Ibu Guru akan menunjukkan sebuah gambar dan pastinya di antara anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan gambar ini. Nah, Ibu Guru mau bertanya, gambar tumbuhan ini biasanya tumbuh di mana? Dan apakah manfaat tumbuhan ini bagi kehidupan manusia? Ada yang bisa menjawab? Nah, pastinya di antara anak-anak yang belajar saat ini ada yang sok angkat tangan. Saya Bu Guru, ini adalah gambar tumbuhan mangga. Dan tumbuhan mangga dapat tumbuh di halaman rumah, di kebun, dan di mana saja. Nah, anak-anak, saat ini dengarkan penjelasan berikut. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan? Coba anak-anak simak baik-baik penjelasan Ibu Guru saat ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah tumbuhan tidak melakukan perkawinan untuk memperbanyak diri. Selain itu juga cara ini tidak memerlukan bantuan dari matahari, dari manusia. Contohnya, 1. Spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya tidak memiliki biji. Contoh tumbuhan yang tergolong spora adalah lumut, tumbuhan paku, dan jamur. Dua, umbi lapis. Cara perkembangbiakan dengan menggunakan umbi lapis daun, contohnya adalah bawang merah, bawang putih. Nah, anak-anak, untuk contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah yang ketiga, umbi batang. Cara perkembangbiakan dengan menggunakan batang, contohnya kentang dan ubi jalar. Yang keempat, umbi akar. Perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi pada akar tumbuhan, contohnya wortel, bengkuang, dan singkong. Yang kelima, tunas. Perkembangbiakan dengan cara tunas, akar akan memperbanyak jumlah dengan memunculkan tumbuhan baru di sekitarnya. Contohnya, tunas bambu, tunas pisang, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu tumbuhan berkembang biak dengan cara campur tangan manusia, dan tumbuhan dapat diperbanyak jumlahnya tanpa proses perkawinan. Contoh yang pertama, step.
memotong tanaman dan menanamnya kembali. Contohnya, beberapa jenis bunga yaitu mawar, lavender, dan rosemary. Yang kedua, okulasi dilakukan dengan menempel tunas satu tumbuhan pada tumbuhan yang lain. Contohnya, pertama, terong, tomat, durian, mangga. Yang ketiga, cangkok dilakukan pada tumbuhan berkayu. Metode ini dilakukan dengan cara menyayat batang atau dahan dan memunculkan akar. Nah, itulah 3 cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Bagaimana caranya mencangkok? Perhatikan video Teman-teman, kami dari kelompok Melati kelas 6 SPN 0104. Perkenalkan, nama saya Nadia, Tina, Agung, Asa, Irfan. Dalam dunia tumbuhan kita mengenal 2 jenis perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif kemudian terbagi lagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok adalah salah satu metode perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat baik yang sama dengan induknya. Ciri-ciri tumbuhan yang bisa dicangkok antara lain: 1. Biji dikotil berkeping 2 akar tulang, 3. Batang kuat, 4. Buah memiliki biji, 5. Memiliki kambium pada batang. Salah satu contoh yang bisa dicangkok adalah pohon macadamia. Alat yang kita butuhkan adalah cutter, kain, tali. Media tanam yang kita butuhkan: tanah, pupuk kompos. Mari kita mencangkok. Langkah pertama, kita pilih dahan yang kuat, kemudian kita kupas kulitnya sampai terlihat inti batangnya yang berkambium. Langkah kedua, bersihkan kambiun pada batang pohon yang masih terlihat menyelimuti batang bagian dalamnya. Membersihkan kambiun diusahakan hingga bersih agar proses penumbuhan akar dapat tumbuh secara optimal. Langkah ketiga, tunggulah beberapa menit supaya batang yang terkelupas dapat mengering. Langkah keempat, ikat kain pada batang. Posisi mengikat pada bagian bawah terlebih dahulu dan sisakan sedikit sayatan di bagian luar ikatan. Oh iya, hampir lupa nih. Kain bisa diganti dengan sabut kelapa atau plastik yang dilubangi untuk ventilasi udara ya. Langkah kelima, tempelkan tanah pada batang, kemudian tutup dengan kain dan ikat kembali bagian atasnya.
Langkah keenam, siram dengan air. Seperti ini ya cara mencangkok bisa dipraktikkan untuk semua jenis pohon yang memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan di awal video. Lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya adalah 3 sampai 6 minggu. Pada usia 2 minggu, biasanya akan tumbuh akar pada cangkokan. Akar dapat ditunggu agar lebih banyak sehingga dapat dipisahkan dari induknya. Kelebihan dengan sistem cangkok adalah sebagai berikut. Pertama, lebih cepat berbuah dan hasil anakan sama persis dengan induknya. Kemudian yang kedua, keberhasilan anakan lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangbiakan dengan biji. Dan yang ketiga, umumnya tanaman hasil cangkokan tidak terlalu tinggi. Pak, Terima kasih. itulah video bagaimana teman-teman kalian dari SD Negeri 1 Kawangkoan dapat mempraktekkan cara mencangkok. Ibu guru berterima kasih kepada anak-anak semua yang sampai saat ini masih mendengarkan atau belajar bersama dengan ibu guru. Ibu guru tahu anak-anak semua adalah anak-anak yang hebat, yang merupakan tulang punggung negara kita untuk masa depan yang cerah. Anak-anak, mari kita praktekkan bagaimana cara mencangkok yang benar sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah Ibu Guru sajikan pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, dan Ibu Guru berharap anak-anak semua dapat menjadi anak-anak yang hebat, yang dapat membanggakan orang tua, membanggakan guru-guru di sekolah, dan tentu